Salam merpati selamat pagi. Pagi ini cerah banget, sempat jemur burung. Nah, ini punya waktu sedikit, kita berbagi di kolom komentar lagi ya. Ini memang banyak timbul pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang masih belum saya jawab di kolom komentar. Kita ambil satu dulu ini ya, tentang pembahasan. Kawan kita bertanya, kapan waktu yang tepat untuk mengambil anak keturunan dari si merpati tersebut? Berarti ini player yang dia bahas ya. Kapan waktu yang tepat untuk mengambil anak keturunannya? Entah pun dia yang ngelolo, tapi kayaknya nggak boleh deh ya, itu nggak boleh. Ambil telurnya, terus kita taruh ke babulolo. Itu kapan waktu yang tepat? Penasaran? Silahkan jawab di kolom komentar. Yang punya pengalaman atau punya prinsip-prinsip yang lain, silahkan di kolom komentar. Kita saling sharing, nggak saling berdebat. Oke, semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya min tanpa terkecuali. Langsung kita ke pokok pembahasan. Terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak untuk yang udah baca. Oh iya, ada beberapa di kolom komentar. Dan dia bilang, Bang, alhamdulillah burung saya juara setelah mengikuti edukasi segala macam dari VT ini. Maaf Bang, itu yang juara bukan karena saya. Mungkin karena kita saling curhat, saling memperbaiki kesalahan dalam perawatan burung bahan ataupun player. Jadi itu rezeki sampean. Oke, itu rezeki sampean karena sampean udah berusaha, kerja keras, komitmen, konsisten dalam perawatan merpati dan hasilnya begitulah. Berarti patut bersyukur ya, alhamdulillah. Langsung aja ke pokok pembahasan. Kapan waktu yang tepat? Karena menurut di luar sana, saya sebutin dulu ya, menurut mitos, kalau saya bilang mitos di luar sana, waktu yang tepat untuk mengambil anak keturunan si merpati tersebut saat si merpati lagi on fire, saat player tersebut lagi on fire. Atau memang ada yang bilang, oh dalam kondisi dia udah mulai juara, udah mulai naik podium, itu sudah waktunya diambil anak keturunannya. Atau ambil telurnya dikasih ke babulolo untuk ditetaskan. Atau ada yang bilang gini, oh setelah mabung total bang, itu lagi fresh-freshnya, burung lagi bagus-bagusnya setelah istirahat lama, kondisi badannya, itu boleh tuh diambil telurnya untuk ditetaskan di babulolo. Atau ada lagi mitos di luar sana yang ketiga, katanya gini, kalau merpati tersebut belum pernah podium jangan diambil anaknya. Itu mitos-mitosnya. Nah yang keempat ada mitos yang lain lagi nih, dia bilang kalau merpati kondisi mabung itu nggak boleh diambil telurnya untuk dikasih ke babulolo untuk ditetaskan. 4 mitos. Kalau saya bilang, saya selalu menekankan ini 4 mitos yang saya sebutkan. Ingat, mitos. Ini prinsip saya ya, saya menghormati prinsip kalian di luar sana. Kenapa saya bilang begitu? Di sini kembali saya bahas secara singkat aja, nggak terlalu panjang lebar. Kapanpun ngambil anak keturunan dari si player, entah itu dia sedang on fire, baru podium, entah dia beres mabung, atau dia mau mabung, kapanpun waktunya, selama si jantan itu nggak piik, minimal sudah rampas 2 kali atau 3 kali, 3 kali lah, minimal 3 kali atau 2 kali rampasan, itu boleh diambil anak keturunannya atau boleh diambil telurnya untuk ditetaskan di babulolo. Nggak peduli dia lagi mabung kek, dia lagi udah beres mabung kek, dia posisinya belum podium kek. Bang, kalau lu nunggu podium kelamaan bang. Apalagi sekarang pada main burung terah, katanya burung terah ya. Kalau terah semua di lapangan, otomatis itu bakalan sulit orang bilang untuk mencari podium kita yang sebagai tim menengah ke bawah. Karena yang rata-rata podium itu tim yang menengah ke atas katanya, tapi rezeki masing-masing. Itu menurut saya, rezeki masing-masing, mau tim besar mau tim kecil, ada waktunya kita podium. Tapi dilihat dulu kondisi si merpati tersebut, mampu nggak sih bersaing dengan lawan-lawannya yang kita udah tahu setiap harinya ngelopnya kayak gimana, lawan-lawannya kira-kiranya kualitasnya sebagaimana. Itu yang harus jadi acuan, sadarkan diri untuk kita pribadi.
Baru di situ kita bisa jadi pertimbangan kualitas burung kita melawan kualitas burung dia, mampu atau enggak. Baru selanjutnya pemikirannya, kalau rezeki Allah yang ngatur, semoga podium. Itu yang benar. Nah, jadi kalau mau ngambil anak keturunannya boleh aja kapanpun, nggak usah nunggu woi waktunya kerja dia bagus ambil anaknya. Enggak bang, kita ambil simpelnya aja, dia terah jantan, terahnya betina. Kalau memang merpati tersebut udah rampas, misalkan jantan 2 atau 3 kali rampas, itu udah bisa diambil anak keturunannya. Betinanya sekali rampas itu juga udah boleh ambil anak keturunannya. Nah itu silakan, itu nggak apa-apa. Tapi memang banyak yang bilang di luaran sana tentang produksi atau breeding unggas ini gini, kalau jantan terlalu tua itu nggak bagus untuk anak keturunan berikutnya. Tapi kalau betina lebih jauh tuanya, itu malah tambah bagus anak keturunannya. Itu katanya, tapi kalau saya masih belum berani membuktikan fakta tentang kalimat tersebut atau pengertian tersebut, masih belum. Karena bagi saya, jantan bagus, betina bagus, kalau genetiknya benar-benar menyatu, itu hasilnya bagus. Tapi kalau prinsip saya, jantan bagus, betina bagus, kalau genetiknya nggak ketemu, tetap bubar. Tetap nggak ada gunanya. Serius. Yang namanya breeding itu gambling. Breeding itu gambling. Nggak bisa dijadikan pasti atau kalimat pasti, kecuali sudah mulai dari inbreed, line breed, sampai ke tingkat nanti super breed. Nah kalau super breed itu kalau saya bilang bisa dibilang ilmu pasti. Karena yang dihasilkan sebelum super breed itu kita line breed, inbreed, crossbreed, kita udah melewati itu semua, barulah sampai ke tingkat atas super breed. Super breed yang dimana yang kita bilang super breed itu setelah mendapatkan indukan yang maksimal, jantan dan betina dikawinkan, misalkan ditetaskan 5 anaknya atau 10 anaknya pun, itu semuanya jadi, nggak pernah gagal. Itu yang dibilang super breed. Tapi kalau dari 5 jadi cuma 2, 5 jadi cuma 3, itu bukan super breed bosku. Masih jauh dari kalimat super breed, bahkan saya pun masih jadi PR. Sama, PR kita sama guys. Jadi pesan saya untuk kawan kita ini, seandainya sampean punya merpati jantan bagus, betina bagus, kalau memang mau ngambil keturunannya, silakan. Nggak usah perlu nunggu setelah mabung. Nggak usah nunggu, oh dalam kondisi mabung nggak boleh diambil anaknya. Nggak usah tunggu on fire. Nggak usah nunggu podium. Nggak usah. Jantan 2 atau 3 kali setelah selesai rampas, betina sekali rampas, itu udah boleh ngambil keturunannya. Karena takutnya apa? Kalau betina terlalu tua juga biasanya bakalan nggak mau nelor lagi. Itu kenapa beda sama ayam. Beda. Kalau burung betina semakin tambah tua itu bakalan macet telurnya. Dan jantan untuk merpati juga gitu, semakin tambah tua resiko infertilnya itu semakin besar. Itulah kenapa sedanglah untuk 2 kali rampasan atau sampai 3 kali rampasan ke atas udah boleh ambil telur si atau anak keturunan si jantan. Betina setelah sekali rampas piik itu udah boleh ambil anak keturunannya. Kalau memang sekiranya jantan dan betinanya bagus ya. Jantan dan betina bagus saja hasilnya masih gambling. Gimana kalau kita entah jantan bagus betina nggak bagus, atau jantan nggak bagus betinanya bagus, itu jauh lebih parah gamblingnya. Butuh waktu, butuh proses, butuh perawatan, duit juga butuh. Ya enggak, pengeluaran itu gede di merpati kayak gini. Saya rasa cukup, semoga paham viti pembahasan kita kali ini. Memang kalau seandainya kurang jelas, di kolom komentar tetap saya jelaskan, walaupun nggak terlalu panjang kali lebar, singkat padat jelas. Silakan di kolom komentar kalau memang punya persepsi yang lain, yang berbeda. Yang penting menggunakan kalimat positif sambil bercanda nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.